Saya sering menyebutkan dan saya juga sudah mengalami bahwa yang disebut ini kan sebenarnya ya apalah penamaan nomenklatur atau apalah istilah lah ya yang disebut, kemudian ada penyebutan karena sering disebut bahwa itu OTT. Ya, itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sifatnya penyelidikan tertutup. Gitu. Jadi ada yang terbuka, ya terbuka itu dipanggil, diperiksa, diklarifikasi, didatangi, ya itu terbuka. Kalau yang tertutup itu betul-betul silent gitu, dilakukan ya hanya dari pihak-pihak penyelidik lah yang tahu. Nah, saya menganggap bahwa ini penting, atau Mbak Swati dia bilang ini adalah inti. Ya, karena seringkali bahwa dari hasil penyelidikan tertutup tadi atau yang disebut dengan OTT itu sebagai pintu masuk untuk bisa mengungkap ada perkara-perkara yang lain. Bahkan misalkan perkara itu lebih besar daripada perkara yang didapatkan dari OTT tadi. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record. Sobat Antara pasti setuju ya kalau korupsi ini masih jadi satu isu persoalan yang besar di Indonesia, dan tentu saja lembaga untuk memberantasnya juga harus punya kekuatan yang besar dong gitu. Dan untuk itu kita akan ngobrol nih soal gimana sih upaya untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sambut bersama Bapak Setio Budianto selaku Ketua KPK RI periode 2024-2029. Pak Setio, apa kabarnya? Kabar baik, Mas Wati, terima kasih. Sobat Antara dimanapun berada, terima kasih. Iya, dan selamat datang tentunya di podcast Antara. Untuk kita ngobrol ya Pak mengenai upaya pemberantasan korupsi ini ya. Kalau KPK mungkin ini punya upaya pendidikan kepada masyarakat gitu ya, kemudian pencegahan juga, dan yang paling disorot pastinya adalah penindakan. Begitu. Ya, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Pastinya, dan kita akan ngobrolin satu persatu mengenai apa saja sih yang dikerjakan oleh KPK gitu ya. Sebelumnya saya mau mulai dari, ini kan Pak Setio baru dilantik di Desember 2024 kemarin ya Pak ya. Betul sekali. Untuk selama 5 tahun ke depan. Insya Allah. Itu hal apa sih yang paling pertama atau yang paling pertama sudah gitu ya dilakukan oleh Pak Setio sendiri ketika menjadi pimpinan di KPK? Ya baik, terima kasih Mbak Suwanti. Jadi kami ini kan berlima, ya ada 5 pimpinan, kemudian juga ada 5 dewas gitu. Nah, 5 pimpinan pasti memiliki visi dan misi yang berbeda, memiliki program. Nah, tentu pada saat kami pertama itu adalah menyatukan. Gitu, sehingga persamaan persepsi terhadap program rencana kerjanya paling tidak untuk jangka pendeknya adalah 1 tahun ini di 2025. Nah setelah itu juga kami bahas bagaimana untuk jangka menengahnya sampai dengan nanti 5 tahun pada saat kami mengakhiri masa jabatan tersebut. Nah yang pertama tentu salah satunya adalah kami melakukan konsolidasi gitu terhadap ya internal pastinya. Di situ ada sekjen, kemudian ada deputi, ya pejabat eselon 1 dan eselon 2 gitu untuk bisa memberikan masukan tentang visi misi yang ada di KPK itu sendiri. Nah, dari visi misi itu kemudian tentu kami turunkan menjadi sebuah rencana kegiatan atau program kegiatan dan kami sesuaikan juga dengan apa yang tren sekarang gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan kira-kira apa saja, karena kan pemberantasan korupsi itu sebenarnya bukan hanya di sisi penindakan. Sebagai tadi sudah sampaikan, ya ada pendidikan, kemudian ada juga pencegahan dan penindakan. Nah, semuanya kami harapkan bisa bekerja secara maksimal, kemudian bisa meningkatkan ya kinerjanya untuk bisa mencapai sebuah tujuan yaitu pemberantasan korupsi. Pasti ke situ ya Pak ya. Kemudian untuk jangka pendeknya di tahun 2025 ini, kemudian di jangka panjang 5 tahun ke depan misalnya gitu ya Pak. Yang jadi prioritas bagi KPK dengan kepemimpinan yang baru ini apa sih Pak? Ya harapan kami bahwa semuanya bisa berjalan secara seimbang gitu. Penindakan itu adalah rohnya KPK gitu, tapi ada pendidikan dan pencegahan itu juga bisa mengimbangi. Sehingga ya harapan bahwa penindakan ini kan sudah dilakukan sejak lama. Kemudian kami juga evaluasi. Kami berharap bahwa penindakan itu yang memiliki dampak terhadap efek jerah. Jadi bukan hanya sekedar menindak saja,
bukan hanya sekedar kemudian melakukan proses hukum saja terhadap para pelaku, kemudian selesai begitu saja, tapi kami mencoba apakah cara yang dilakukan itu lebih bagus, sudah bagus, atau ada perlu peningkatan. Nah, di era pimpinan 2024-2029 ini kami berharap bahwa pastinya adalah kita berangkat dari case building, kasus-kasus yang dibangun ya berdasarkan dari informasi masyarakat, ya bisa juga dari beberapa pihak ya termasuk dari pemerintah sendiri, juga dari misalkan auditor atau pemeriksa, ya ada dari PPATK, ada dari BPK, ada dari BPKP. Nah itu adalah partner kami ya untuk membangun sebuah perkara. Nah kemudian juga kami berusaha kasus-kasus yang sifatnya carry over, tunggakan itu juga ada beberapa, masih banyak bahkan ya. Kami berusaha untuk menyelesaikan. Nah, kemudian yang paling penting di setiap kasus itu ada aset recovery. Ada pengembalian aset yang cukup besar. Karena misalkan, ya ini kita bicara cost benefit-nya ya. Misalkan habis dalam satu penanganan perkara, saya sebut 100 juta lah. Nah, setidaknya pengembalian aset atau recovery-nya ini harus lebih dong, gitu. Sehingga ada kemanfaatan terhadap penanganan perkara. Nah, termasuk juga di sisi pencegahan, gitu. Ya, misalkan saya contohkan, masih ada aset-aset pemerintah yang seharusnya menjadi barang milik negara, itu kemudian masih dikuasai oleh para pihak yang tidak sesuai, gitu, tidak memiliki hak. Nah, ini kita juga berusaha untuk mengembalikan itu. Kemudian memperbaiki sistem, bahkan kepada ekosistemnya, gitu. Jadi semua tata kelola pemerintahan ya kami kaji, kami nilai apakah itu sudah sesuai ataukah memang ada perbaikan. Ya bahkan tidak segan kami melakukan semacam kajian untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Gitu. Sebelum nanti kita bicara lebih lanjut ke penindakan sebagai gongnya begitu ya dari KPK ini, mungkin saya mau mulai dari proses atau upaya memberikan literasi mengenai anti korupsi, pendidikan kepada nggak hanya masyarakat begitu ya, tapi para pegawai di lembaga negara, pemerintahan dan lain sebagainya gitu Pak. Apa sih hal terpenting menurut Pak Setio dalam memberikan pendidikan terkait anti korupsi? Jadi di KPK itu ada namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ya, di situ melakukan banyak kegiatan, banyak melakukan kolaborasi, ya bukan hanya kepada eksternal, kepada masyarakat, tapi juga dengan kementerian lembaga yang mengawaki tentang masalah-masalah pendidikan. Ya tentu kami berharap bahwa kurikulum tentang masalah pendidikan yang berhubungan dengan perilaku anti korupsi itu bisa menjadi bagian yang dimasukkan di setiap level pendidikan. Bahkan kalau perlu dari level PAUD ya sampai perguruan tinggi dan juga sampai pendidikan kedinasan. Berarti bisa dari hal terkecil gitu ya Pak? Iya, karena di dalamnya yang paling penting di situ terkait masalah perilaku anti korupsi itu adalah masalah integritas. Ya, integritas itu kan sebenarnya domain individual, personal, perorangan. Tapi diharapkan manakala kemudian setiap individu memiliki integritas, itu nanti pengaruhnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Jadi gitu. bisa menularkan harapannya seperti itu kali ya Pak? Ya, jadi ini kan disampaikan beberapa minggu lalu kami sudah mengundang dari kementerian yang berkaitan dengan masalah pendidikan, kebudayaan, juga termasuk dari Kementerian PMK. Kami bahas, kami sampaikan, ini loh, karena nanti kajiannya ada namanya SPIP. SPIP itu adalah survei penilaian integritas pendidikan. Ya, di dalamnya bisa mengukur gitu bagaimana tingkat integritas di sektor pendidikan. Gitu. Artinya memang ada edukasinya juga nggak selesai sampai di penindakan gitu ya Pak? Iya, karena ya selain di pendidikan tadi kan ada pencegahan. Nah, pencegahan ini ada sektor monitoring ya yang kita sampaikan bahwa mereka memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan masalah, sekali lagi, tata kelola. Harapannya kan itu, kalau tata kelolanya bagus, kemudian sistemnya bagus, kita mengurangi kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang kemudian itu menjadi sebuah penyalahgunaan atau penyimpangan. Yang potensinya adalah korupsi. Gitu. Bentuk monitoringnya seperti apa sih Pak, kalau bisa di breakdown lebih jauh nih? Jadi kegiatan monitor itu tentunya kita melakukan yang pertama,
mana yang perlu menjadi sebuah prioritas gitu ya di kementerian gitu. Ada mungkin aturan yang belum pas, tentu kita kaji dan kita sampaikan sebuah rekomendasi gitu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas mereka mungkin berhubungan dengan perizinan gitu ya. Berhubungan dengan masalah hal-hal yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat gitu. Apakah sudah sesuai? Ya, jangan sampai kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa di sini lebih banyak mempersulit atau kalau bisa misalkan dihambat, dipersulit, itu yang dilakukan. Padahal kan harusnya namanya pelayanan kepada masyarakat, segala sesuatunya waktunya dipersingkat, ya, kemudian birokrasinya juga harus dipermudah, kemudian tidak ada pungutan liar, gitu. Nah, kalau ada potensi-potensi seperti itu, ya menjadi tanggung jawab dari monitor untuk kemudian melakukan perbaikan. Tapi merekomendasikan, gitu. Kalau misalkan rekomendasi nggak ada atau nggak mau mereka, ya tentu kita lakukan caranya bukan lagi memonitor, tapi mungkin ya lebih kepada aspek penindakan. Kalau dari contoh Bapak tadi kan bagaimana juga pelayanan terhadap masyarakat begitu ya. Artinya masyarakat di sini bisa terlibatkah dalam pencegahan korupsi tadi? Kemudian seperti apa bentuk keterlibatan yang bisa dilakukan sama masyarakat sebetulnya Pak? Ya, sebenarnya undang-undang kan sudah mengatur ya bahwa masyarakat itu diharapkan terlibat. Artinya terlibat dari mulai informasi, gitu. Pemberitahuan, ya sifatnya informasi, misalkan di sana ada sesuatu yang belum pas. Nah, di tempat kami ada pengaduan layanan masyarakat yang bisa menampung gitu segala informasi dari masyarakat dan kemudian kami kaji, kami kelola, ya istilahnya diverifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa pengaduannya seperti ini potensinya bisa ditangani atau cukup di sektor pencegahan atau pendidikan saja. Nah, itu melalui proses, ya tentunya diharapkan bahwa informasinya juga akurat, didukung dengan data, ya termasuk juga betul-betul bahwa sumber informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan dari situ kita bisa masuk ke bagian penindakan mungkin Pak, dengan laporan yang diberikan oleh masyarakat, begitu ya. Terus tadi kan di follow up lagi oleh KPK, bentuknya seperti apa, apakah ada potensi mungkin ya korupsi di situ. Kemudian saat penindakan ini biasanya proses di balik layarnya KPK seperti apa sih Pak? Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Ya, kalau sudah bicara tentang penindakan itu kan sedikit banyak agak mungkin ada covernya lah gitu ya. Nggak bisa juga kami sampaikan secara transparan karena ada tahapan-tahapan dari mulai proses penerimaan pengaduan dari masyarakat ya, kemudian dikaji, diverifikasi sampai kemudian diserahkan ke level kedeputian penindakan. Di situ juga kemudian dilakukan ada istilahnya penyelidikan terbuka, tertutup dan lain-lain sampai kemudian ya tahapannya banyak sekali memastikan bahwa gitu proses yang dilakukan oleh kedeputian penindakan itu memang secara bukti permulaannya cukup gitu. Nah, bukti permulaan cukup kan kami harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku, baik undang-undang KPK, termasuk juga KUHP dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian barulah ada proses-proses yang seringkali rekan-rekan media lihat ya, ada pemanggilan, pemeriksaan, upaya paksa, ada penggeledahan, ada penyitaan dan lain-lain. Seperti itu. Dan kalau misalnya tadi bicara rekan media menyaksikan begitu ya proses yang dilakukan oleh KPK, ini biasanya KPK kalau sedang memanggil begitu satu tersangka dari kasus korupsi, ini kan ramai sekali pasti ya. Para jurnalis ini pasti berkumpul di KPK untuk mencari tahu informasi paling valid dan aktual begitu ya terkait apa yang dilakukan oleh KPK, kemudian proses dan follow up-nya seperti apa gitu ya. Tapi KPK sendiri apakah punya target waktu ya dalam ketika memproses suatu kasus gitu Pak sebetulnya? Ya, pastinya kami berharap bahwa semua proses itu makin cepat makin bagus. Ya, pasti. Ya, harapannya kan seperti itu. Karena kan beban daripada penanganan perkara yang di-handling oleh kedeputian penindakan juga sangat luar biasa, sangat banyak ya. Setiap hari ada yang dipanggil, ada yang diperiksa, ada yang kegiatan penggeledahan di beberapa tempat gitu. Sehingga tentu ya kami selalu menargetkan makin cepat makin bagus. Tapi kan kadangkala ada sisi bahwa memerlukan pembuktian karena memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ya salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari BPKP atau mungkin dari auditor lain. Nah itu kadang-kadang butuh waktu. Nah dari situlah kemudian agak sedikit terjeda. Tapi prinsipnya kami selalu menekankan bahwa diusahakan prosesnya itu ada batas waktunya. Ya, kategorinya mana kasus yang ringan, mana kasus yang sedang, kemudian mana yang berat. Ya, tentu pola penanganannya dan waktunya agak berbeda. Gitu. Dan kalau bicara soal penindakan juga Pak, yang jadi core-nya mungkin kita bisa bilang adalah operasi tangkap tangan. OTT ini menjadi salah satu ya dari sekian banyak kinerja yang disoroti nih oleh masyarakat begitu. Kalau ada OTT KPK, bahkan kalau jurnalis meliput OTT KPK itu sampai tengah malam gitu ya Pak ya. Betul. Karena menunggu informasi yang teraktual gitu. Kemudian bicara OTT ini kan sebelumnya juga sempat ada sedikit kontroversi mungkin ya terkait dengan OTT. Tapi Bapak dalam pelantikan waktu itu di Istana sempat bilang bahwa pasti ini akan diteruskan OTT oleh KPK gitu ya. Memangnya seberapa penting dan seberapa inti begitu ya OTT dalam hal upaya penindakan oleh KPK? Jadi saya sering menyebutkan dan saya juga sudah mengalami bahwa yang disebut ini kan sebenarnya ya apalah penamaan nomenklatur atau apalah istilah lah ya yang disebut kemudian ada penyebutan karena sering disebut bahwa itu OTT ya itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sifatnya penyelidikan tertutup gitu. Jadi ada yang terbuka ya terbuka itu dipanggil, diperiksa, diklarifikasi, didatangi ya, itu terbuka. Kalau yang tertutup itu betul-betul silent gitu dilakukan ya hanya dari pihak-pihak penyelidik lah yang tahu. Nah, saya menganggap bahwa ini penting atau Mbak Swati dia bilang ini adalah inti. Ya, karena seringkali bahwa dari hasil penyelidikan tertutup tadi atau yang disebut dengan OTT itu sebagai pintu masuk untuk bisa mengungkap ada perkara-perkara yang lain. Bahkan misalkan perkara itu lebih besar daripada perkara yang didapatkan dari OTT tadi. Gitu. Nah, dari situ ya tentu ya segala sesuatunya kita akan lebih mendalami lagi informasi yang kecil. Oh ini ada sesuatu nih bahan informasi ya kemudian didalami. Nah tidak menutup kemungkinan
membuka perkara yang menjadi sebuah perkara yang lebih besar. Gitu. Dan sejauh ini OTT memang berfungsi demikian gitu ya? Ya, Pak? menurut saya seperti itu, sangat ya berfungsi ya. Makanya saya sampaikan sejak awal bahwa ya ini menjadi tanggung jawab dari Kedeputian Penindakan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyelidikan secara tertutup. Oke, penyelidikan secara tertutup. Itu term yang sebetulnya digunakan secara resmi oleh KPK, begitu ya, Pak ya? Seperti itu. Oke, dan bicara tadi penindakan OTT dilanjutkan dan lain-lain, saya mau juga membahas soal indeks persepsi korupsi atau IPK, begitu. Di tahun 2024, angkanya ini adalah satu kabar gembira juga ya bagi masyarakat dan juga tentunya bagi KPK bahwa indeks ini meningkat angkanya menjadi 37 dari sebelumnya 34 ya kalau tidak salah begitu. Betul, naik 3 poin. Pandangan Pak Setio terhadap kenaikan IPK ini seperti apa? Ya, ini ada sebuah peningkatan yang sebenarnya kalau menurut saya ya tidak perlu dirayakan. Gitu, tidak perlu harus tepuk tangan, gitu, tidak perlu ada sesuatu yang berlebihan, karena justru menjadi sebuah tantangan bagi KPK, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk paling tidak bertahan atau justru meningkatkan lagi nanti di IPK 2025, gitu. Karena kalau kemudian kita semuanya terjebak seolah-olah bahwa peningkatan 3 poin itu dari 34 ke 37, ini akan menjadi sesuatu yang nanti malah akhirnya ya pastinya kontraproduktif. Ya, setidaknya saya sampaikan, saya membandingkan lah. Ya memang sekali lagi ini tidak bisa disamakan, tapi setidaknya saya sampaikan kepada Sobat Antara, ya di Timur Leste itu ya IPK-nya 44. Jauh lebih tinggi daripada kita, Pak. Iya, lebih bagus. Ya, tapi memang sekali lagi nggak bisa sama dari sisi jumlah penduduk, kemudian dari sisi perekonomian dan lain-lain itu sangat berbeda. Kemudian saya bandingkan lagi dengan Vietnam. Vietnam itu 40, ya. Kemudian Malaysia itu sudah sekitar angkanya di 50-an, gitu. Belum lagi Singapura itu sudah angka 80 sekian, ya. Jadi jauh. Nah, tapi setidaknya itu menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah bahwa negara yang dekat dengan kita bisa, gitu. Nah, harusnya kita bisa, gitu. Nah, IPK itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia. Karena indikator yang diukur itu bukan hanya sisi penegakan hukumnya, gitu. Ada beberapa indikator lain, ya, terkait masalah pemerintah, demokrasi, politik, iklim usaha, perekonomian, gitu, dan banyak lagi, gitu. Oh, jadi luas ya Pak aspek? Iya, sangat luas, bukan hanya penegakan hukum, gitu. Meskipun pada akhirnya bahwa, ya istilahnya yang dituju selalu terkait masalah IPK pasti KPK. Gitu. Nah, padahal itu semuanya ada keterlibatan, ya, ada peran serta. Jadi pada saat itu mau naik, mau turun, nah semuanya itu semuanya bagian daripada beberapa indikator tadi. Nah, oleh karena itu, ya saya tentu berterima kasih kepada pemerintah, kepada seluruh masyarakat. Artinya bahwa di tahun 2024 itu sudah mulai bagus, ya, dibandingkan 2023. Tanpa keterlibatan pemerintah dan seluruh masyarakat, ya IPK ini tidak akan meningkat, tidak akan naik 3 poin, gitu. Nah, tentu sekali lagi saya juga berharap bahwa yang saya sampaikan, kita nggak perlu ini tepuk tangan, tapi justru kita perbaiki, gitu. Untuk 2025 makin bagus, ya, makin meningkat, gitu. Tentu semuanya ya memiliki partisipasi aktif untuk memperbaiki itu supaya ya menjadi lebih bagus. Karena kalau bagus, ya pengaruhnya juga terhadap iklim usaha itu juga sangat berpengaruh. Gitu, investasi dari luar itu makin percaya, ya, kemudian mungkin aktivitas masyarakat, kesejahteraan, dampaknya juga sangat luar biasa, gitu. Masyarakat akan merasakan bahwa tata kelola pemerintah sudah bagus, dari swasta juga sudah mulai bisa merasakan segala sesuatunya. Ya, ini semacam ekosistem lah, gitu ya, simbiosis dari semuanya, gitu, untuk bisa melakukan ini. Kemudian saya tambahkan, Mbak Sufati, bahwa
selain IPK sendiri, gitu, KPK ini kan IPK dilakukan oleh Transparansi Internasional. Ya. Di Indonesia ada Transparansi Internasional Indonesia, gitu, yang kemarin mendeklar atau melaunching, mempublikasikan tentang hasil. Nah, KPK sendiri memiliki namanya SPI, Survei Penilaian yaitu integritas. Nah, di situ bisa mengukur sampai hal yang terkecil, sampai kepada unit kerja, gitu, dan bisa beberapa metodologinya pun bisa kita sampaikan. Kalau misalkan Kementerian A gitu, kenapa nilai SPI saya rendah? Nah, itu kami bisa sampaikan rendahnya di sektor ini, di bidang ini. Nah, ini yang perlu perbaikan. Yang bagus tolong dipertahankan, ditingkatkan, termasuk sampai di pemerintah daerah, gitu. Oke, upaya yang dilakukan KPK tentunya untuk meningkatkan IPK tadi, begitu ya Pak. Itu tapinya terpengaruh nggak sih dengan adanya efisiensi anggaran? Karena ini sedang ramai juga nih Pak untuk di tahun 2025 ini. Gimana KPK beradaptasi dengan anggaran yang baru kita katakan? Ya, jadi gini, Sobat Antara perlu tahu bahwa kalau bicara masalah efisiensi anggaran, itu kita tidak hanya sekarang saja. Sejak awal KPK ini sudah banyak menerapkan tentang efisiensi anggaran. Oke, dalam aspek seperti apa? Hampir semuanya, gitu. Contohnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, gitu. KPK hampir tidak pernah melakukan kegiatan yang seremonial. Kegiatan yang misalkan memanfaatkan selama masih gedung KPK yang ada di K4 dan C1 masih bisa digunakan, kami selalu menggunakan tempat-tempat tersebut. Ya, kemudian dalam perjalanan dinas juga seperti itu, gitu ya. Ya, yang paling gampang itu sekamar berdua. Kemudian mobil juga dilakukan rame-rame, gitu-gitu. Jadi segala sesuatunya sudah efisiensi, gitu. Nah, memang sesuai instruksi dari pemerintah bahwa ada efisiensi terhadap anggaran yang diterima, ya. Jadi lebih kurang dibandingkan dengan 2024 gitu, memang penurunannya lumayan. Jadi dari 1,237 sekarang itu kalau nggak salah 1,038, ada sekitar 200 miliar. Ya, terjadi ya penurunan. Belum lagi termasuk juga untuk perjalanan dinas, itu juga ada efisiensi hampir sekitar 50%. Ya. Tapi sekali lagi karena kami menganggap bahwa selama ini sudah melakukan efisiensi, jadi menurut kami tidak ada hal-hal yang kemudian berdampak terlalu signifikan. Ya, kami instruksikan bahwa kinerja harus tetap dilakukan, target tetap harus sesuai dengan yang sudah disepakati di awal, tanpa ada melakukan perubahan-perubahan, tinggal semuanya disesuaikan dari mulai ATK, ya, kita memanfaatkan digitalisasi. Kemudian dari sisi kegiatan rapat yang misalkan perlu dilakukan secara telekonferensi, Zoom meeting dan lain-lain, kita lakukan seperti itu, nggak pakai pertemuan secara fisik, ya. Termasuk juga yang kegiatan-kegiatan yang sekali lagi tadi saya sebutkan seremonial dan lain-lain, itu memang sudah nggak ada semuanya. Ya, jadi kami sampaikan, saya gaskan kepada seluruh pegawai, gitu, efisiensi ini adalah kita mendukung program pemerintah, tapi kemudian tidak mengurangi target yang sudah disepakati di 2024 untuk kinerja 2025. Artinya bisa diyakinkan kembali bahwa efisiensi anggaran ini tidak berpengaruh terhadap proses tadi ya Pak ya, pendidikan, harapannya seperti itu. Pencegahan dan juga penindakan gitu ya. Ya, saya yakin mungkin dari sisi perjalanan dinas yang paling terasa gitu, karena ada pengurangan hampir 50% kan. Ya, tapi solusinya adalah ya kita kurangi beberapa pegawai yang mungkin sebelumnya harus berangkat bisa 5 sampai 10 orang, mungkin setengahnya gitu. Nah, dengan beberapa kegiatan pengurangan-pengurangan seperti ini, ya dengan hanya pengurangan jumlah personil, saya berharap bahwa tidak mengurangi target yang menjadi kesepakatan di awal. Tentu saja masyarakat berharap banyak kepada KPK dan mendukung tentunya kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi gitu ya Pak ya. Pak Setio, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya di Podcast Antara. Terima kasih Mas Mati, terima kasih Sobat Antara.
Oke, dan itulah Sobat Antara perbincangan dengan Bapak Setio Budianto selaku Ketua KPK RI. Dan jangan lupa untuk menyimak terus podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah Pak ke tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, ya. Pak Setio, terima kasih. Terima kasih. Stand by. On the record.